Hi everyone, welcome back to DP Institute. In this video, we are going to talk or to continue explain about part of speech. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang part of speech. In this video, the third category of part of speech is about verb, gitu ya. Jadi kata kerja. Nah, kata kerja ini menunjukkan sebuah action, state, or event gitu ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi or action, state atau keadaan, and event atau kejadian gitu ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan three of this, right? There are several types of verbs. Jadi ada beberapa tipe gitu ya atau jenisnya about verbs. The first type is about main verb atau kata kerja utama gitu ya, right? Di sini misalnya ada eat atau makan, study atau belajar, go atau pergi, and so on, right? The second type of verbs is about auxiliary verbs. Nah, auxiliary verbs ini apa? Ini menunjukkan kata bantu untuk membantu main verbnya gitu ya. Nah, di auxiliary verb ini bisa membentuk sebuah tenses or voice gitu ya, atau question gitu ya. Nah, mereka apa saja? Ada be. Nah, be di sini ada is, am, are, was, and were gitu ya. The next one is about have. Nah, have ini bisa ada has, ada had gitu ya, tergantung tensesnya juga gitu ya, or subjeknya juga. Nah, do gitu ya. Do ini bisa membentuk sebuah pertanyaan ketika berada di depan gitu ya, or sebuah penekanan ketika biasa di tengah juga gitu ya, right? For example, she is studying. Nah, is di sini ini berfungsi sebagai auxiliary verbs atau kata kerja yang membantu the main verbs, kata kerja utamanya di sini gitu ya. Nah, kenapa is? Karena di sini subjeknya itu she, jadi pakainya is. Kalau they pakainya are. Kalau I pakainya am gitu ya, right? Nah, she is studying. Dia perempuan sedang belajar, membentuk present continuous gitu ya, right? The next types is about modal verbs gitu ya, atau verbs yang menunjukkan ability atau kemampuan, or necessity atau kewajiban atau keharusan gitu ya. They are can, will, must, and so on gitu ya. For example, you must study harder. Nah, must di sini ini sebagai modal verb untuk study gitu ya. Tuh, right. Jadi kamu harus belajar lebih keras. Nah, biasanya setelah modal verbs, main verbnya atau kata kerja utamanya itu berbentuk kata kerja base verb atau kata kerja yang pertama gitu ya. Nggak bisa di sini misal mau studying gitu ya, ini nggak bisa. You must studying harder itu nggak bisa karena patternnya setelah modal itu harus kata kerja or bentuk pertama gitu ya, right? The next type or the last type is about linking verb. Nah, linking verb ini menghubungkan antara subjek dan informasi atau komplement gitu ya. For example, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, is di sini menunjukkan linking verb antara she, subjek she, dan informasi a teacher atau komplementnya gitu ya. She is a teacher. Nah, kenapa is? Kembali lagi karena subjeknya adalah she gitu ya. Right. Those are the types of verbs. Next, move to the next material is about regular and irregular gitu ya. Jadi di verb itu ada regular or irregular. Apa itu? Nah, regular ini kata kerja yang beraturan. Nah, biasanya itu diakhiri dengan ed ending. For example, ada play jadi played and so on gitu ya. Sedangkan irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi bentuk pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya itu tidak beraturan. For example, ada go is about base verb atau kata kerja yang pertama. Nah, ya kata kerja keduanya adalah when, dan ketiganya or past participle adalah gone. Jadi
nggak beraturan gitu ya. Nah, sedangkan yang regular ini beraturan, biasanya diakhiri dengan ed ending. Right. It's about regular versus irregular. Penjelasannya di mana ada di sini. The next is about forms atau bentuknya gitu ya. There are several forms of verbs. Yang pertama adalah base verb, yaitu kata kerja bentuk pertama gitu ya. Kalau di kita biasanya mengenal dengan verb 1, verb 2, and verb 3, tapi di native speaker itu mereka tidak mengenal itu gitu ya. Jadi kita biasakan menggunakan kata kerja pertama itu adalah base verb. For example adalah gone, go gitu ya. And the second is about past verb atau kata kerja kedua. Dari go itu adalah went. And the next is about past participle atau kata kerja bentuk ketiga gitu ya. Dari go adalah gone gitu ya. And the last one is about ing form yang menunjukkan atau akhiran dengan ing gitu ya. For example, ing form dari go adalah going gitu ya. Right. Jadi kita biasakan gitu ya. Formnya itu base verb, past verb, past participle gitu ya. Jangan verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Right. Those are about forms of verb. The next one is about transitive versus intransitive. Nah, itu apa sih? Nah, transitive ini verb yang membutuhkan sebuah objek. Nah, for example, she reads a book. Nah, reads di sini ini termasuk transitif gitu ya. Jadi membutuhkan sebuah objek. Objeknya adalah a book. Right. The next example is about intransitive. For example, he sleeps. Nah, sleep ini kata kerja yang tidak perlu ada objeknya gitu ya, karena ini juga sudah membentuk sebuah kalimat. He sleeps, dia tertidur gitu ya. Right. Those about transitive versus intransitive. Move to the next material is about dynamic versus stative. Nah, apa itu? Nah, dynamic itu kata kerja or verb yang harus menunjukkan sebuah aksi gitu ya. Biasanya ada aksi gitu ya. For example ada run, ada ride, ada eat, and so on. Nah, run atau lari kan menunjukkan sebuah aksi, lari gitu ya. Nah, ride juga sama, eat juga sama, makan gitu ya, menunjukkan sebuah aksi. And stative atau kata kerja yang tidak membutuhkan sebuah aksi gitu ya. For example, know, like, love gitu ya. Nah, love juga termasuk kata kerja gitu ya. Makanya biasanya orang yang mencintai itu butuh effort gitu ya. Canda, right? Jadi know, like, love itu sebuah kata kerja yang termasuk adalah stative yang tidak membutuhkan sebuah aksi gitu ya. Right. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa verb itu bisa menunjukkan sebuah tenses atau voice gitu ya. Nah, the next explanation is about tenses and voice gitu ya. Jadi di tenses itu sebenarnya ada 12 bahkan 16 tenses gitu ya. Semoga nanti ada waktu untuk membahas itu setelah part of speech series itu selesai gitu ya, insya Allah. Right. Biasanya memang hanya ada 3 gitu ya. Ada present, ada past, ada future gitu ya. For example, for present, I study English every day gitu ya. Present ini menggunakan study verb 1 atau base verb gitu ya. For example, I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Right. The next is about past atau lampau gitu ya. I studied yesterday, for example. Gitu ya. I studied yesterday. Studied diakhiri dengan ed ending gitu ya. Jadi past atau the second verb gitu ya, or past verb atau bentuk kedua gitu ya. I studied yesterday. Nah, right. Study ini termasuk regular verb ya, karena memang biasanya diakhiri dengan ed ending atau beraturan. Right. Last one is about future atau masa depan gitu ya. For example, I will study tomorrow. Saya akan study besok gitu ya. Biasanya untuk besok kah, minggu depan kah, atau bulan depan gitu ya. Nah, future ini biasanya patternnya adalah ada will gitu ya. Will diikuti dengan verbnya gitu ya. For example, I will study tomorrow gitu ya. Nah, will ini juga termasuk
modal verb ya, dimana setelah will atau modal verb itu harus diikuti dengan base verb gitu ya. Right. Those about tenses. Next is about voice. Nah, voice ini membentuk sebuah suara atau aktif or pasif itu ya. For example, ada aktifnya the chef cooks the meal. Chef itu memasak makanan itu gitu ya. The chef cooks the meal. Nah, pasifnya gimana? Ada the meal is cooked by the chef gitu ya. Kalimat juga bisa sampai cook juga bisa, ditambah dengan by the chef juga bisa gitu ya. Nah, is cooked. Nah, rumusnya adalah be, ini bisa is mr, tergantung subjeknya gitu ya, plus past participle atau kata kerja verb bentuk ketiga gitu ya, past participle. Makanya di sini adalah is, ini termasuk be gitu ya. Karena meal ini kan satu gitu ya, makanya pakainya is gitu ya. Cooked atau memasak. Nah, ditambah dengan past participle-nya dari cooks adalah cooked, diakhiri dengan ed ending. Ini termasuk juga regular verb atau kata kerja yang beraturan. Right. Those are explanation about voice. Next is about patterns. Di sebelumnya saya sudah menjelaskan ada ing form gitu ya, di mana verb diikuti dengan ing form. For example, I enjoy reading. Nah, ing. For example lagi ada finish working. Ing gitu ya. Read and work. Nah, ditambah dengan ing form. Jadi reading and working gitu ya. Right. The next pattern or the other patterns selain ing form gitu ya, ada to plus verb atau to infinitive gitu ya, dimana verb harus diikuti dengan to gitu ya. For example ada want to gitu ya, want diikuti dengan to, right, and so on gitu ya. Right. It's about patterns. Next is about phrasal verb gitu ya. Jadi di penjelasan video sebelumnya itu ada noun phrase, yang sebuah noun yang harus biasanya diikuti dengan kata-kata lain gitu ya, 2 kata atau 3 kata gitu ya, yang artinya itu satu makna gitu ya, tidak bisa diartikan satu persatu. Nah, di verb juga sama, ada namanya phrasal verb, 1 atau 2 kata bahkan 3 kata yang tidak bisa diartikan satu persatu karena itu satu makna gitu ya. For example ada look after gitu ya. Nah, look after ini tidak bisa diartikan satu persatu. Ketika look itu artinya melihat, after itu artinya setelah. Nah, nggak mungkin melihat setelah gitu ya. Nah, tetapi ini namanya phrasal verb atau 2-3 kata yang diartikan menjadi satu makna. Look after itu artinya menjaga gitu ya, sama dengan take care of. For example, take care of baby, for example gitu ya, menjaga bayi gitu ya. Right. The other example for phrasal verb is about give up. Give kalau diartikan sendiri itu artinya memberikan, up itu artinya atas gitu ya, nggak bisa diartikan satu persatu, atau for example memberikan atas gitu ya, nggak bisa. Nah, padahal ini adalah satu makna yang artinya adalah menyerah. Nah, kata lain bisa quit gitu ya. Right. Right guys, those are explanation about verb gitu ya. Remember, verb is jantungnya gitu ya dari sebuah kalimat gitu ya. Jadi verb itu bisa menunjukkan sebuah tenses atau voice gitu ya. Right. Those are explanation about verb. Next kita bakal bahas the next part of which it's about adjective. So stay tuned with DP Institute. See you.